Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Hifna dengan NIM 183300025 Institut Sains dan Teknologi Nasional dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A. Ini saya akan memberitahu pentingnya vaksin atau imunisasi. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berasal dari virus, bakteri, atau kombinasi keduanya yang dilemahkan. Lalu, apa itu imunisasi? Imunisasi ialah sebuah proses untuk membuat seseorang memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan memberikan vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan tadi, atau protein mirip bakteri yang telah dikembangkan di laboratorium. Vaksin yang masuk ke dalam tubuh akan memancing keluarnya respon imun. Fungsi dari vaksin ini untuk mencegah penyakit dengan cara menimbulkan reaksi imunitas tubuh dan mempersiapkan tubuh untuk melawan serangan infeksi di kemudian hari. Dan imunisasi ini sudah diatur juga di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 130 yang berbunyi seperti ini. Dan pasal 132 yang berbunyi seperti ini. Menurut Kemenkes, imunisasi ini merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost efektif atau murah loh. Hal ini karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian. Kekebalan yang didapat seseorang melalui vaksin merupakan kekebalan aktif. Sehingga apabila terpapar suatu penyakit tertentu, maka hanya akan mengalami sakit ringan dan tidak sampai sakit yang parah. Dan jenis vaksinnya sendiri ada berbagai macam. Menurut WHO, ada berbagai jenis vaksin yang tersedia di pasaran. Vaksin ini diklasifikasikan menurut jenis antigen yang terkandung di dalamnya. Formulasi yang terkandung di dalam vaksin mempengaruhi pemakaiannya, cara penyimpanan, dan cara pemberian vaksin tersebut. Vaksin yang direkomendasikan oleh WHO untuk dipakai di dalam program imunisasi negara masuk ke dalam 4 kategori jenis antigen. Yang pertama, vaksin yang hidup, seperti OPV, campak, rotavirus, dan demam kuning. Yang kedua, vaksin yang sudah dimatikan, seperti IPV. Yang ketiga, vaksin yang berisi subunit dari antigen. Dan yang terakhir, vaksin yang berisi toksoid, seperti toksoid tetanus dan difteri toksoid. Dan cara pemberiannya juga bermacam-macam, seperti intradermal, subkutan, oral, dan intranasal. Jadi, untuk oral, terdapat vaksin OPV atau oral polio vaksin dan rotavirus. Untuk intramuskuler ada DTWP, DTAP, DT, TD, dan tetanus toksoid. Untuk subkutan ada campak dan demam kuning. Dan terakhir ada intradermal, yaitu seperti BCG. Sebelum imunisasi, si anak harus diperhatikan apakah pertama sedang sakit, sedang demam tinggi, di lingkungannya terdapat orang yang memiliki penyakit menular atau alergi terhadap vaksin dan kandungan dalam vaksin. Jika salah satu kondisi tersebut dimiliki oleh si anak, disarankan
untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mencari waktu yang aman untuk imunisasi. Kalau kondisi sudah dirasa aman oleh dokter, anak baru dapat diimunisasi. Bisa saja sehabis imunisasi, si anak mengalami reaksi alergi ringan, seperti gatal-gatal. Jadi, peran ibu sangat penting dalam kelengkapan imunisasi pada batita agar si anak mendapat perlindungan dari penyakit. Jadi, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.